Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022, mana kita berjumpa lagi dan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita beribadah untuk mengagungkan nama Tuhan dan menceritakan firman Tuhan pada siang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bisa pujian. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu,
Bapa Surgawi, itulah kerinduan kami. Tuhan memulihkan bangsa kami akibat sekitar sudah 2 tahun kami terkena pandemi COVID-19. Dan banyak bagian-bagian dari bangsa kami, dari rakyat Indonesia mengalami kesedihan karena hilangnya anggota keluarga yang terkasih, yaitu meninggalkan dunia ini karena terkena penyakit, dan banyak juga yang menderita karena pekerjaan di PHK, dan banyak usaha-usaha yang gulung tikar ditutup akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi di siang hari ini kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, dan pengharapan kami yang kami andalkan adalah Bapa Surgawi yang kami sembah, yang kami percaya sanggup memulihkan kembali bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi ini, karena Engkaulah Tuhan Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, termasuk kami. Dan kami percaya pandemi COVID-19 ini sudah lama lagi akan berakhir. Terima kasih Tuhan, semuanya oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan siang hari ini kami mau beribadah kepadamu, dan jadilah kiranya ibadah dan perjamuan kudus keluarga Paron Istri ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ajari aku
tak sanggup jawab panggilan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keinginan hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keinginan hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. ajari aku mengerti perasaanmu,
Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan ini saatnya kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, suara Tuhan melalui Alkitab. Dan marilah sebelumnya kita berdoa untuk pemberitaan firman ini. Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, itulah kerinduan hati kami yang sedang beribadah kepadamu, bahkan kerinduan seluruh umat manusia yang percaya dan mengenal Engkau Tuhan, yaitu kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kami ingin suatu saat detak jantung kami, hati kami selaras dengan detak jantung dan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, untuk penyelarasan tersebut, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memberitakan firman-Mu, dan berfirmanlah ya Bapa melalui mulut hamba-Mu ini, dan Roh Kudus pakailah mulut perkataan hamba untuk menyampaikan kehendak Tuhan lewat firman yang akan ditaburkan, diberitakan di siang hari ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah kami semua yang mendengarkan, menerima firman. Roh Kudus, ajar kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan diberitakan, mari kita buka dari Perjanjian Baru, dari kitab Injil Matius pasal 14. Kitab Injil Matius pasal 14, kita baca mulai ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 kita baca dari ayat 22 sampai 33. Begitu nanti sedang kiri yang baca ya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita atau kisah tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ini sudah sering kita dengar ya. Tetapi kita percaya firman Tuhan itu selalu up to date, selalu baru setiap hari, dan selalu cocok dengan keadaan yang sedang dialami oleh kita saat ini.
Pada waktu itu kalau menurut cerita, Tuhan Yesus baru saja bersama murid-muridnya yang 12 orang, ditambah juga dengan murid-murid wanita seperti Ibu Tuhan Yesus sendiri Maria, Maria Magdalena, Salome, dan lain-lain. Mereka barusan saja memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau dengan perempuan, dengan anak-anak bisa mencapai 8.000 atau 9.000 orang. Dengan hanya memakai 5 roti dan 2 ikan. Ya, jumlah yang kecil, Tuhan bisa gandakan, multiplikasi, dan menghasilkan mujizat, bahkan ada sisa 12 bakul. Nah, setelah itu, setelah mereka semua kenyang, itu yang mengikut Tuhan Yesus sekitar 7-8 ribu orang itu, Tuhan kemudian memerintahkan murid-muridnya. Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberang ke seberang Danau Galilea, yaitu ke daerah Betsaida ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus berada di suatu daerah Kapernaumnya, itu di seputaran Danau Galilea. Danau Galilea ini jaraknya, kalau dengan perjalanan perahu dengan keadaan tidak ada badai, keadaan cuaca baik, bisa dicapai dalam 4-5 jam ya. Jadi pukul rata 4 jam lah. Tetapi kita lihat di sini, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan, naik perahu duluan, menyeberang Danau Galilea, Tuhan Yesus bermaksud untuk menyendiri di atas gunung, berdoa kepada Bapa di surga. Di sini lagi bukti bahwa Tuhan kita itu Tritunggal ya, Trinitas. Tuhan Yesus yang berdoa, dan di dalam Tuhan ada Roh Kudus ya, dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Jadi ada 3 yang nampak, tapi mereka hanyalah 1. Bukan kita orang percaya 3 Tuhan ya, bukan. 1 Tuhan, tapi bisa mewujudkan dirinya dalam bentuk 3. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kenapa bisa? Karena dia Maha Kuasa. Jadi itu jawabannya ya. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mau bikin dirinya 1000 bisa ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi di seluruh Alkitab kita tahu Bapa, Putra, Roh Kudus yang kita percaya selalu di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, dia dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam dia ya. Seperti kita sekarang, kita juga ada Roh Kudus dalam kita ya. Jadi kita memang diciptakan serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita baca kira-kira 2-3 mil perjalanan, karena luas Danau Galilea itu sekitar 6-7 mil ya, cukup lumayan ya. Jadi kalau perjalanan normal tadi bisa 4 jam. Tetapi ketika 2-3 mil, jadi di pertengahan danau, terjadilah angin badai. Dan murid-murid kewalahan ya. Mereka tentu panik ya, karena angin keras, air masuk ke perahu. Jadi ke-12 murid sibuk menimba air yang masuk, menjaga itu layar bagaimana supaya jangan patah. Kalau angin keras kan patah layar, susah lagi kan untuk berlayar seterusnya. Jadi mereka bergumul dengan sekuat tenaga, dan kita lihat ini kisah Yesus berjalan di atas air. Ada di kitab Injil, 3 kitab Injil, di Matius, di Markus, dan di Yohanes. Di situ dikatakan, kalau kita baca 3 Injil ini, tidak dikatakan murid-murid berteriak, Tuhan Yesus tolong kami, tidak. Kalau peristiwa yang lalu pernah juga mereka dihantam angin badai di Danau Galilea, Tuhan Yesus tertidur kan, Tuhan Yesus satu perahu. Mereka mencari Tuhan dan mereka membangunkan Tuhan. Tapi kali ini
Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka di perahu. Ya, ingat. Tuhan lagi berdoa di atas bukit bertemu dengan Bapa. Bayangkan ya, Tuhan Yesus yang sudah Tuhan masih perlu bersekutu dengan Bapa. Ini juga jadi pelajaran buat kita umat Kristus, miliknya Kristus, untuk selalu kita contoh Tuhan Yesus, selalu bersekutu dengan Bapa di surga melalui doa. Tuhan saja yang Tuhan perlu bersekutu dengan Bapaknya, apalagi kita ya. Dan yang terjadi di murid-murid ini juga pelajaran buat kita orang yang percaya ya. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan, kadang-kadang kita mengalami badai kehidupan. Ya, apalagi 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19, tapi puji Tuhan COVID-19 sudah mulai reda. Ya, ini karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Karena kita lihat di berita-berita di televisi, di media sosial, kalau berangkat sekarang dengan pesawat udara tidak perlu lagi PCR dan antigen. Berarti pemerintah sudah menilai, pemerintah kita, COVID-19 sudah mulai mereda, menurun. Dan kita percaya tidak lama lagi COVID-19 segera berakhir. Menjadi seperti flu biasa saja ya. Cukup kita minum obat flu, sembuh. Apalagi dengan doa. Nah, jadi kita lihat lagi cerita selanjutnya. Kita banyak orang percaya. Kalau berpikir, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti perjalanan kita mulus-mulus saja, aman-aman saja. Itu keliru ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita lihat saja murid-murid Tuhan. Tuhan yang menyuruh mereka, ya, menyeberang duluan lah ke sana, nanti saya menyusul. Ini Tuhan yang suruh ya. Nah, begitu juga kita kan berjalan bersama Tuhan. Tapi kita lihat murid-murid menghadapi badai, bahkan mereka hampir mati tenggelam ya. Jadi pelajaran buat kita, ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti perjalanan kita mulus-mulus saja. Lihat saja murid-murid, Tuhan Yesus yang suruh kan. Apalagi kalau tidak disuruh Tuhan, hati-hati ya. Ini Tuhan suruh saja menyeberang, datang badai yang menghantam mereka. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi ini ujian buat murid-murid untuk melatih iman mereka selalu berharap pada Tuhan. Dan kita baca di 3 pembacaan itu, kalau kita baca di Matius, di Lukas, Markus dan Yohanes, tidak ada murid-murid berseru-seru, Rabi, Tuhan Yesus tolong kami. Nggak ada. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita menghadapi masalah badai, mungkin itu masalah keluarga, masalah keuangan kita, masalah pekerjaan atau bisnis kita, atau studi anak-anak kita, cucu kita, masalah apa saja. Jangan lupa kita berseru kepada Tuhan. Jangan kayak murid-murid tadi, mereka mengandalkan dirinya. Mereka pikir mereka kan nelayan, kita sudah kuasai di Danau Galilea. Coba Tuhan tidak datang, pasti mereka sudah tenggelam semua ya. Karena, badai hebat sekali. Tetapi, ini banyak yang tidak dikupas oleh hamba Tuhan. Sebenarnya, badai itu digerakkan oleh kuasa gelap. Karena kuasa gelap itu, roh jahat itu tahu murid-murid Tuhan dengan Tuhan Yesus akan menyeberang ke seberang Danau Galilea, dan di sana ada Tuhan mau menyembuhkan sebenarnya 2 orang ya, tapi yang terkenal satunya itu orang yang dirasuk setan yang berkeliaran di Gadara, kuburan. Itu sebenarnya jadi legion dan teman-temannya yang merasuk orang itu mau menghambat murid-murid dengan Tuhan Yesus supaya tidak jadi menyeberang dengan membuat angin badai. Kan kalau tenggelam mereka tidak jadi menyeberang ya. Bisa-bisa murid bilang, Tuhan gak usah kita menyeberang, sudah begini lagi. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Meskipun Tuhan yang memerintahkan Barnabas untuk melayani seseorang,
dengan harap mulus-mulus ya. Kita lihat banyak hamba Tuhan yang lagi viral, nggak usah saya sebut namanya, harus mengalami pengadilan karena dia melayani Tuhan ya. Pastor Ali Simon, banyak yang ejek, malah hamba-hamba Tuhan sendiri yang mengejek dia. Jadi jangankan dari luar Kristen, di dalam Kristiani pun hamba-hamba Tuhan kita diserang. Jadi kita lihat perjalanan murid-murid yang 12 ini, sekalipun disuruh Tuhan, Tuhan tidak bilang, kamu mulus-mulus nanti sampai diserang. Tidak. Dan memang buktinya, iblis mau menghambat dengan badai. Tapi begitu dalam keadaan kritis, Tuhan Yesus muncul kan. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan bisa melihat keadaan murid-muridnya. Wah, murid-muridku itu dalam bahaya. Jadi Tuhan dengan kecepatan secepat kilat sudah ada dekat kamu. Dan yang hebat lagi, murid-murid Tuhan yang lagi kepanikan karena mau tenggelam, melihat Tuhan. Mereka yang baru bersama-sama Tuhan kasih makan 5.000 orang, mereka bisa, bisa pangling. Tuhan yang mereka sudah kenal begitu dekat, malah mereka kira itu hantu. Jadi mungkin ini pelajaran juga buat kita orang percaya. Mungkin kita sudah dekat Tuhan, tapi kadang-kadang kita lihat Tuhan itu tidak seperti Tuhan. Dan kita juga seperti murid-murid melihat Tuhan seperti hantu. Nah ini bahaya. Contohnya, kok Tuhan begini? Kok Tuhan begitu kejam? Kok Tuhan menakutkan? Itu seperti hantu kan? Banyak orang-orang percaya yang kita layani salah mengerti siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ini murid-murid saja yang sudah begitu dekat dengan Tuhan, sudah tidur sama-sama, berjalan bersama-sama, kasih makan 5.000 orang baru 1-2 jam yang lalu. Sudah tidak bisa mengenal Tuhan ketika di tengah badai. Jadi pelajaran di sini, ketika kita sedang mengalami problem, masalah berat, tetaplah kenal Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan melalui doa. Dan kita lihat kan, meskipun murid-murid tidak berseru atau berdoa, Tuhan Yesus datang juga. Apalagi kalau kita berdoa. Ini pelajaran buat kita. Pasti Tuhan datang menolong. Dan betul, ada juga satu peristiwa lagi. Waktu Tuhan Yesus bilang, ini aku. Maksudnya, ini bukan hantu, ini aku Tuhan. Petrus yang mengenal itu, Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah saya datang ke kamu. Nah, ini pelajaran baru lagi. Kadang-kadang kita orang percaya kira, kita mencobai Tuhan. Tidak, Petrus tidak mencobai Tuhan. Tetapi dia begitu percaya Tuhan, dia mau mengalami mujizat bisa berjalan seperti Tuhan Yesus. Kan murid-murid lihat, itu hantu pada Tuhan. Karena Tuhan berjalan di atas air. Waktu kami pelayanan di rumah Jenderal Simbolon, ada kuntilanak juga jalan di atas kolam renang. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus sama dengan kuntilanak ya, bukan. Jangan disalah artikan. Tetapi memang roh-roh itu bisa berbuat tidak seperti manusia, ya, karena mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah roh. Kuntilanak itu kan roh. Waktu di rumah Jenderal Romulo Simbolon di perumahan Telaga Golf di Tangerang, security yang jaga kolam renangnya bilang mereka selalu lihat ada kuntilanak jalan-jalan di atas kolam, di atas air. Gitu. Tapi Tuhan Yesus bukan hantu ya, nah itu. Tapi tadi murid-murid kira dia hantu. Dan ketika Tuhan Yesus jalan di atas air, Petrus juga mau. Nah, itulah sifat Petrus ya, spontanitas. Dia tidak pikir-pikir. Tapi itu positif juga. Kalau murid yang nanti, bodoh-bodoh kita mau jalan di atas air. Tidak ada manusia bisa jalan di atas air kan. Dia Tuhan, jadi dia bisa. Tapi Petrus tidak memakai logikanya lagi. Dia cuma bilang sama Tuhan Yesus, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Dan Tuhan tidak protes kan. Tuhan tidak bilang gini, Petrus gak usah lah. Kau kan bukan Tuhan. Kau cuma manusia biasa. Tapi Tuhan malah menyambut kemauan Petrus itu. Jadi kadang-kadang jangan kita salah berpikir sama Tuhan ya. Kalau Tuhan mengajak, mari datanglah. Dan terjadilah keajaiban. Petrus jalan,
turun dari perahu, dia bisa jalan di atas air. Cuma pembacaan berikutnya mengatakan, ketika dia melihat angin badai, dia ketakutan, dia tenggelam. Jadi sini kita belajar. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, yaitu problem, masalah apa saja, mungkin doa-doa kita belum dijawab. Misalnya kita yang sedang sakit, kok Tuhan belum sembuhkan? Tetap bersabar, tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Begitu juga di masalah lain. Buktinya, ketika Petrus mulai bimbang, dia tenggelam. Jadi kalau kita dalam masalah, kita bimbang, tidak percaya Tuhan, kita bisa tenggelam di masalah kita. Akhirnya kita jadi pesimis. Tuhan tidak ada. Banyak yang kita layani. Opa dan oma layani. Mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa keluarga kok hancur begini? Itu salah mengerti. Tuhan tidak ciptakan itu badai kan. Badai itu yang ciptakan iblis, teman-temannya legion ya. Jadi, badai kehidupan yang kita hadapi karena memang iblis masih berkeliaran di dunia ini. Kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Kita harus berseru pada Tuhan. Dan kita lihat waktu Petrus mau tenggelam, Tuhan detik itu juga sudah ada di depan Petrus. Dan Tuhan menarik tangannya, tidak jadi tenggelam. Dan ketika murid-murid mau menaikkan dia di perahu, saat itu juga angin menjadi reda. Ya, kalau kita baca juga di Yohanes 6 ayat 21, dikatakan waktu mereka sudah naik ke perahu, angin reda dan mereka kaget. Mereka sudah di seberang. Nah, di sini ada dua mujizat. Kalau kita bersama Tuhan, tidak berlaku hukum alam sama kita ya. Buktinya Petrus tidak tenggelam. Karena Tuhan yang membuat hukum alam gravitasi, tapi Tuhan bisa membatalkan karena Tuhan di atas hukum alam ya. Tuhan itu supernatural. Kalau sekarang yang terkenal metaverse. Metaverse itu meta universe, di atas di atas natural. Jadi sama dengan supernatural ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, selain kita tidak bisa dikuasai hukum alam, Tuhan juga mengadakan percepatan. Sebenarnya masih di tengah kolam, di tengah danau kan, masih perjalanan 3 jam lagi. Tetapi waktu Tuhan Yesus naik di perahu, mereka sudah sampai. Jadi Tuhan bisa juga menguasai waktu. Jadi buat kita 3 jam, Tuhan bikin 1 detik. Nah, itulah Tuhan yang kita percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya teman-teman Warot, yang katanya bergerak supernatural dalam pelayanan, mari kita tetap semangat, kita tetap sukacita untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Nah, Opa-oma sebentar siang lagi ada melayani seorang kalau tidak salah dari kaum Kedaria yang mau dilayani. Kami melayani semua orang, tidak melihat agamanya ya, karena semua orang diciptakan sama di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Semoga di masa pandemi yang sudah mau selesai ini, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Dan jangan lupa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dengan peristiwa perang Ukraina dengan Rusia, itu tanda-tanda ya bahwa akan terjadi perang di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus. Itu semua tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita terus tetap berjaga-jaga dan berdoa, tetapi jangan pasif, kita tetap aktif melayani Tuhan, melayani sesama. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan Oma melengkapi. Mari Om. Nanti juga mau aja memang. Iya, itu juga barang-barang. Jadi kan Om. bisa ya. Selamat siang, teman-teman. Rumah Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu lagi. Jadi begini. Tadi kita sudah dengar bagaimana firman hari ini Yesus berjalan di atas air. Ya. Ini kita langsung saja ya, bagaimana cerita ini Yesus berjalan di atas air.
Yesus yang penuh kuasa, dia menyatakan dirinya, dia berkuasa atas alam ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi aku. Itu sesuatu yang aku yang berkuasa atas seluruh alam ini. Saya coba bawa pada satu sisi yang dibawa pada manusia kita seperti Tuhan. Manusia kita yang sudah diberi kuasa, Tuhan sudah bekerja di dalam kita. Kita bawa cerita ini di zaman kita. Apakah kita bisa Tuhan seperti Tuhan Yesus? Ya. Melawan apa yang alam katakan. Kita lihat alam, kita menentang alam. Ya. Kalau sedikit saya katakan, karena Tuhan sudah ada di dalam kita di dalam Tuhan. Kalau katakan Yesus atau kita berjalan di atas air, itu sedikit radikal. Tapi itu sesuatu yang tidak sesuatu yang mungkin kalau Tuhan berkenan. Ya. Tidak ada yang mustahil. Di zaman kita bisa itu lakukan kalau tanda kutip Tuhan berkenan. Ya. Karena Tuhan katakan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kalau dia berbuat sesuatu yang melawan alam ini yang dipakai kita, tidak ada sesuatu yang perlu diherankan. Tapi kadang sekarang, dunia sekarang, begitu banyak hal-hal yang Tuhan diberikan mujizat. Sampai kita katakan yang lumpuh berjalan, yang sakit dipulihkan, yang buta melihat. Itu sudah banyak. Tapi makin dekat kedatangan Tuhan, Tuhan menunjukkan sesuatu yang jarang digunakan, dilihat secara mata telanjang oleh manusia. Paling banyak sekarang di pemulihan penyakit yang seperti saya katakan tadi, buta bisa melihat dan lain-lain. Tetapi seperti ini Yesus berjalan. Kita adalah tubuh Tuhan, baik Tuhan. Apakah yang seperti Tuhan Yesus katakan kita bisa berjalan di atas air? Kalau untuk saya pribadi itu bisa. Kalau Tuhan berkenan, ya. Karena kalau Tuhan membuat begitu ada maksud. Semua ada maksud. Bukan melihat kegagahan, ya. Bukan melihat aku diurapi loh Tuhan, bukan. Kita harus tahu dulu, kita ini tempat baik Allah, tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan mau buat apa dengan kita, itu otoritasnya. Tinggal kita menyambut, kita mengenal Dia di dalam proses hidup kita. Tuhan bawa kita mengenal Tuhan, mengenal Dia. Itu yang utama. Setelah kita mengenal, kita bersatu, kita tahu pribadi Tuhan yang mengukur, bukan manusia. Nah itu kelihatan tingkat hidup kita, rohani kita naik. Sampai kalau katakan Yesus berjalan, sesuatu yang tidak mungkin oleh manusia, tapi hanya Tuhan satu pribadi yang buat. Ya. Iblis juga bisa buat, tetapi di sini perbedaan ini kita bisa membedakan apa tidak. Apakah itu Tuhan atau iblis? Ini yang menjadi tanda tanya. Nah zaman makin begitu, makin kesini, makin mengakhiri kehidupan zaman ini, banyak hal-hal yang Tuhan bisa buat yang itu jarang. Sekarang tinggal kita mau nalar kita dengan Tuhan. Ya, tidak mungkin. Kalau penyakit sembuh bisa, itu biasa sih. Tinggal manusia cari. Aku juga bisa loh. Ya, anak-anak Tuhan, aku diurapi loh. Ya. Tapi kita lupa atau kita tidak menyadari, malah Tuhan mau membuat sekarang sesuatu yang jarang dibuat oleh manusia, terutama anak Tuhan. Karena apa? Iblis sudah makin canggih. Kita hanya melihat. Akhirnya kita ketakutan. Seperti Petrus tadi, ketakutan. Apakah kita ada di posisi itu? Ya.
Ketakutan yang mengatakan melihat mati aku, tenggelam, aku tidak bisa apa-apa. Hal yang kecil itu saja kita tidak bisa, dengan Tuhan bagaimana? Teman-teman. Jadi sekarang Tuhan mau memakai kita hal-hal yang memperkenalkan dirinya, apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia, aku buat melalui kamu. Tapi lebih hebat lagi, lebih radikal yang contoh seperti ini. Apakah Tuhan kita bisa jalan di atas air? Kalau untuk saya bisa. Tapi itu ada tujuan Tuhan membuat kita demikian melalui kita. Itu ada maksud. Tidak untuk gagah-gagahan. Aku yang paling hebat. Aku paling diurapi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, pasti. Nah dalam hal ini saya bawa cerita ini untuk ke zaman sekarang. Kalau Petrus begitu dia jalan, ya itu kalau di dalam cerita itu itulah perahu kehidupan kita. Ya, kita lihat, kita panggil Tuhan. Waktu kita panggil, kita sendiri ketakutan. Tapi begitu badai datang, kita tampak takut. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa Yesus datang. Dan dia melihat, memperlihatkan dirinya. Malah murid-murid kira itu hantu. Tapi yang kenal siapa? Petrus yang kenal Tuhan. Ya, berarti di sini ada sesuatu yang kita harus ambil contoh. Petrus bisa tahu itu Tuhan. Imannya naik. Aku mau Tuhan. Tuhan ulurkan tangan. Mari. Tapi begitu dia jalan, apa yang terjadi? Makin deras itu ombak, angin. Makin keras, bukan dia makin teguh dalam Tuhan, dia tenggelam. Itulah manusia. Ini saya bawa lagi kembali ke zaman sekarang. Itu Tuhan masih di luar. Sekarang Tuhan tinggal di kita. Bagaimana supaya kita tidak tenggelam, kita tidak khawatir, kita berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus tinggal, Tuhan benar-benar tinggal di dalam kita. Kehidupan kita menampakkan Tuhan. Tuhan bukan lagi di luar seperti Petrus, tapi Tuhan ada di dalam kita. Ya. Begitu saya tidak tepiskan manusia kita. Tapi waktu kita datang manusia kita sadarkan diri kita. Tuhan tolong aku. Langsung Tuhan tolong. Kita tidak jadi tenggelam. Karena manusia kita sekarang Tuhan melalui Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Apakah untuk Bapak, Ibu, teman-teman di rumah kita sudah menyadari hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita bisa ini, maka tahapan berikutnya Tuhan bisa tunjukkan berjalan di atas air. Karena iman kita berjalan bersama Tuhan. Nah Tuhan sudah tinggal di kita. Kita berjalan di atas air. Atas air menampakkan sesuatu yang tidak bisa terjadi di alam nyata. Nah sekarang saya bawa kepada pemikiran. Apakah kita mengalami kehidupan kita hari-hari ini? Kita melihat sesuatu yang tidak pernah dilakukan terjadi di manusia. Tapi itu terjadi. Lalu kita bilang, tidak mungkin. Ada sesuatu yang bukan Tuhan, ya, itu pekerjaan iblis. Siapa yang bilang? Karena perbedaan kita, melihat mata kita melihat, tidak melihat mengajak pikiran kita tapis dulu. Apakah itu Tuhan atau bukan? Kita langsung menjudge. Ya boleh kita melihat, kita langsung menjudge, tapi kita mundur dulu. Tuhan, apakah kau benar-benar di situ? Zaman akhir ini kita ditantang dengan hal-hal demikian. Karena iblis di mata kita, dia memberikan sesuatu yang tidak pernah dibawa dialami dalam kehidupan manusia. Ya. Tapi Tuhan, kalau kita dekat Tuhan lebih daripada iblis. Dia memberikan sesuatu yang untuk menyatakan, ini aku loh. Tapi banyak anak Tuhan terutama tidak mau. Itu tidak mungkin. Pasti itu pekerjaan iblis. Itu sesat.
Nah, ini saja bisa bikin. Kenapa kita tidak bisa? Kalau kita saja mungkin tidak pernah kita alami, tapi kita kan ada hubungan dengan Tuhan. Kita masuk, Tuhan, apakah itu kau benar? Apa maksudmu? Waktu kita melihat, apalagi untuk orang-orang yang hidup dalam rohani dengan Tuhan, yang rohani dalam pelayanan. Nah, kalau ada hal-hal demikian, berarti kita satu. Saya coba renungkan, kita punya level, ada di level yang sudah naik. Tapi kita tidak bisa juga terima sebagai manusia begitu. Saya tidak pernah alami Tuhan. Tapi apakah engkau ada di situ? Tetapi dalam hal ini dasarnya kita harus tahu Tuhan. Firman mendasari hidup. Biar firman mendasari, tapi kalau hidup kita tidak mendasari firman, sikap dan laku kita tidak mendasari firman, kita tidak bisa. Nalar kita tidak akan sampai di situ. Langsung, padahal di muka iblis sudah memperlihatkan. Ya, iblis sudah memperlihatkan. Apalagi kalau dia memperlihatkan untuk menggoda. Wow. Ada hal juga untuk kita belajar. Nah, kepekaan kita di mana? Jadi firman hari ini saya sedikit mengajak kita lebih peka di dalam Tuhan. Mujizat-mujizat yang bukan saya katakan ini mudah, ya, karena kita selalu dengar. Tapi kita tertantang di akhir zaman ini. Iblis membuat sesuatu yang di luar untuk menarik manusia sebagai anggota, menarik ciptaan Tuhan, menghancurkan terutama manusia. Ya, kehidupan tumbuhan dan segala macam bumi ini sudah hancur oleh manusia, oleh setan sendiri. Terus kita menonton saja, mendingan aku begini saja. Tuhan tidak marah. Kalau misalnya kita ada di pelayanan tertentu, ya Tuhan mungkin bilang, ya Tuhan saya tidak bisa. Ya Tuhan sudah kasih dia. Tapi kalau Tuhan kita tidak mau, tidak apa-apa. Tidak sesuatu dosa. Tuhan akan pakai ya orang lain. Kita tertantang Yesus berjalan di atas air. Nah sekarang apakah itu kita tidak bisa alami di akhir zaman ini? Lebih bisa, bahkan lebih dan lebih lagi. Karena apa? Untuk kita mengatakan pada iblis, kau bisa, saya lebih bisa. Kau punya tujuan untuk menghancurkan kehidupan dari dalam Tuhan, ciptaan Tuhan. Tapi aku mau memuliakan Tuhan. Kalau kita punya pemikiran yang demikian, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita sudah terima dari Tuhan, orang pun bisa bilang kita gila atau kita sesat. Itu aja. Kita tidak usah kita marah, tidak usah kita menentang dan terjadi perdebatan, tidak usah. Tuhan tolong aku, berikan sesuatu yang bisa mengerti. Aku menyambut apa yang kau mau. Kalau itu juga iblis Tuhan, pasti Tuhan akan bela kita. Tuhan akan melindungi kita. Saya percaya itu selama kita jalan di dalam Tuhan, kita berbuat salah, Tuhan tolong kita. Tapi Tuhan mau cari sekarang anak-anaknya yang mau, yang berserah melayani Tuhan, mencari jiwa. Saya ulangi, kalau kita menerima mujizat, kita bisa membuat mujizat melalui Roh Kudus dalam kita, menyembuhkan apa yang kita selalu lihat, itu baik. Itu suatu tanda urapan dari Tuhan. Tapi orang pakai Tuhan sekarang mencari orang-orang yang betul-betul radikal. Tidak bimbang, penuh pengharapan, dan 100% dia tahu Tuhan di dalam dia. Bukan berarti kita tidak salah, bisa salah, tapi Tuhan terus angkat kita. Tapi pemikiran kita mendasari, saya harus benar di dalam Tuhan. Itu pemikiran mindset kita yang perlu. Jangan terombang-ambing. Tuhan tidak kasih kita di dalam satu pegangan untuk menangkap jiwa. Di dalam hal yang Tuhan buat di dalam hidup kita, membuat suatu tindakan radikal. Ya, Tuhan tidak. Kalau kita sudah diberikan sesuatu, Tuhan benar-benar saya katakan Tuhan tidak marah dan Tuhan tidak kecewa. Ya mungkin kecewa karena kita yang menolak. Tapi banyak Tuhan akanlah pilih orang lain. Sekarang Tuhan sudah pilih kita, ya. Yang di dalam cerita ini, Petrus, dia langsung menyambut, itu kau Tuhan.
di tempat di teman yang lain di atas perahu, diam. Itu sikap Petrus. Sungguh indah kalau untuk saya. Tapi sekarang yang saya bawa Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, itu lebih hebat lagi. Apakah sikap kita itu Tuhan Yesus dalam kita? Kita membuat mujizat yang ada di kita ini yang kita bisa buat. Apakah ini bisa dilihat oleh jiwa lain, orang lain? Itu yang sekarang Tuhan cari, orang yang demikian. Jadi jangan heran. Seperti Pak Simon, wow, kita mau demikian. Tapi Tuhan pilih dia. Tuhan pakai aku. Di situ Tuhan tumbuhkan. Nah sekarang kita tertantang dengan apa yang cerita hari ini. Maukah kita dipakai Tuhan untuk membuat mujizat? Karena Tuhan sudah beri contoh. Kau di dalam aku di dalam kau. Buatlah sesuatu, aku akan berikan sesuatu yang berkat yang luar biasa untuk menangkap jiwa. Saya katakan ulang lagi bahwa kalau kita tidak bisa, tidak apa-apa. Tidak menjadi sesuatu yang dosa atau tidak dosa. Tapi marilah kita peka untuk melihat apa yang Tuhan pakai kita untuk membawa jiwa lain. Seperti Petrus berjalan di atas air. Tapi kita berjalan di atas air dengan mujizat, maksudnya mujizat itu Tuhan sudah di dalam kita di dalam Tuhan. Ya, cukup saja hari ini apa yang saya katakan untuk memperteguhkan saja bagaimana Tuhan waktu Tuhan ada di dunia dan sekarang juga Tuhan ada di dunia tapi ada di dalam hidup kita. Itu saja bagi kita berprestasi dalam Tuhan untuk mencari jiwa yang Tuhan inginkan agar jiwa-jiwa yang sudah mulai terhilang untuk mengenal Tuhan, Tuhan bawa saat dia datang bersama dia menjemput kita bersama-sama kita dengan dia naik ke surga. Tuhan memberkati. Terima kasih Allah barangkali pemberitaan firman. Ya, Opa teringat ada satu buku yang Opa baca, karangan hamba Tuhan Pastor Andrew Wommack. Siapa ini Andrew Wommack? Andrew Wommack adalah seorang prajurit marinir dulu ya, marinirnya Amerika. Waktu itu tugas di Vietnam. Waktu itu kan terjadi peperangan Vietnam Selatan lawan Vietnam Utara. Hamba Tuhan yang bernama Andrew Wommack ini setelah dia pulang dari wajib militer, jadi itu dia masih berumur 21 tahun ya, 21 tahun. Karena di Amerika di atas 17 tahun, di Korea juga kan, di Korea Selatan. Banyak bintang-bintang film Korea sudah menjalani wajib militer ya. Bangsa kita juga pernah waktu tahun-tahun 70-an, Opa ingat, mahasiswa diwajibkan wajib militer. Itu bagus juga sebenarnya ya, melatih fisik kita seperti tentara. Sekarang tidak ada wajib militer kelihatannya ya. Kalau Andrew Wommack waktu dia mendapat wajib militer oleh pemerintah Amerika, dia dikirim langsung ke medan perang di Vietnam Selatan. Dan ya Korea Selatan bintang-bintang film terkenal ikut wajib militer loh. Jadi jangan kira mereka lebay-lebay, mereka kayak prajurit yang ditempatkan di medan tempur, latihan perang. Nah, Andrew Wommack yang saya mau cerita ini, selama dia tugas di Vietnam Utara, memang perang nyata ya. Dia melihat hal-hal yang mustahil. Makanya dia tulis satu buku yang berjudul Berjalan di Atas Air. Nah, itu firman tadi. Artinya gini, kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Buat manusia itu mustahil, tapi buat Tuhan tidak mustahil ya. Oke, itu yang mau tambahkan sedikit karena tiba-tiba teringat buku itu ya, Andrew Wommack, berjalan di atas air atau berjalan di atas kemustahilan asal bersama Tuhan Yesus ya. Oke, mari kita berdoa dulu untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Sediakanlah hosti dan anggur
Dan kalau ada firman-Nya, nanti kita baca ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, yang hadir bersama kami di Tabernakel Warlord di Sentul City, dan juga hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan omnipresence, Yehova Syamah, Tuhan yang hadir di mana-mana karena kemahakuasaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki karakter Tuhan Yesus dan juga mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah perbuat seperti terhadap Petrus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, dan sekarang kami mau melakukan perjamuan kudus karena itu perintah-Mu untuk mengingat akan karya Tuhan yang ajaib. Yang dimana bulan depan, bulan April, kami sudah merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baca firman yang ada di hosti, silakan baca masing-masingnya. Yang di rumah silakan baca Saya juga. punya, amin. Mama punya. Selalu. Mama harusnya dapat ini. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Negara selain cocok. Negara selain mama, Julian. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini mama ya, kan yang lupa Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenang raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihi. Orangnya di tadi suka. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya orang yang hidup dalam dosa ya tidak berkenan bagi Allah. Jadi marilah kita hidup di dalam roh, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, peringatan untuk semua anggota Warlord, jangan karena sudah roh. Istilahnya Pastor Valeri, kalau terlalu banyak roh sudah tidak hidup bumi, bahaya ya. Tapi jangan juga kita hidup dalam daging. Dalam daging itu manusiawi, tapi kita harus hidup di dalam pimpinan Allah. Ya, oke? Mari kita dengarkan dulu firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 22 ayat 19 dan 20. Kita angkat hosti yang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, kata Tuhan, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita responi firman Tuhan dengan mengucapkan sama-sama, Tuhan Yesus, tidak lama lagi di bulan April mendatang kami akan memperingati hari Paskah, di mana kami memperingati pengorbananmu, karyamu yang mulia di atas kayu salib di Bukit Golgota, sehingga kami dengan keluarga kami sudah memperoleh hidup yang kekal, keselamatan. Dan kami percaya oleh pengorbananmu Tuhan Yesus, kami diberi anugerah tubuh yang sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan ya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita responi firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pengorbanan darahmu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tertumpah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu untuk memberitakan Injil kerajaanmu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali dengan memakai hikmat kuasa Roh Kudus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Yesus. Mari kita baca dulu Mazmur 91 omanya. Ya. Apa yang mau baca? Mau baca ya? Itu yang mau bilang kali ya. Satu adalah doa kita untuk memohon perlindungan. Mari kita berdoa bersama dari Mazmur pasal 91. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadamu Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Tuhan, Engkau akan melindungi kami. Di bawah sayap-Mu kami akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang terbang di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan ulah tidak akan mendekat kepada rumah atau tempat kediaman kami.
Sebab malaikat-malaikatmu Tuhan akan Kau perintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan, maka Engkau akan meluputkannya. Engkau akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama-Mu. Bila kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan, Engkau akan meluputkannya dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan kami, dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada. Amin. Angkat satu pujian sebelum keluar syafaat dan berkat kita nyanyikan pujian setia sampai akhir.
kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan perjamuan kudus menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami terus berjaga-jaga, berdoa, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, bukan seperti seorang pencuri, karena kami mengetahui tanda-tandanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat keadaan dunia saat ini yang sedang viral, yaitu perang antara bangsa Rusia dan bangsa Ukraina. Kami doakan Presiden Putin maupun Presiden Volodymyr Zelensky, Presiden Rusia dan Presiden Ukraina, gerakanlah hati mereka ya Tuhan, agar mereka mau duduk di dalam meja perundingan untuk melakukan gencatan senjata dan perdamaian, sehingga banyak orang-orang yang terhindar dari kematian dan penderitaan karena sakit, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan ada damai sejahtera karena kuasa Tuhan yang mendamaikan kedua bangsa ini. Meskipun Tuhan, sesuai dengan nubuat-Mu dalam firman di kitab Injil Matius pasal 24, menjelang kedatangan-Mu akan terjadi perang di mana-mana. Tapi sebagai umat-Mu Tuhan, kami berdoa buat umat yang menderita di Ukraina, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, dan bagi yang sakit karena kena pecahan peluru atau mortir dan lain sebagainya, Tuhan kiranya sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga kepadamu karena pandemi akan berubah menjadi endemi, sehingga COVID-19 kami lihat oleh kuasa dan kemurahan Tuhan akan segera berakhir. Terima kasih Bapak. Kami tetap doakan para medis, dokter, perawat, juru rawat yang semua bertugas untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan lindungi mereka dan Tuhan tingkatkan kinerja mereka sehingga banyak pasien yang menjadi sembuh dan banyak rakyat tidak terkena oleh COVID-19. Kami berdoa juga buat pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Jokowi, keluarga, dan semua aparat pemerintahan, baik sipil, TNI maupun Polri. Kami doakan juga otorita Ibu Kota Negara Nusantara, yaitu Pak Bambang dan wakilnya Pak Doni, untuk memerintah di ibu kota negara yang baru yang bernama Nusantara. Berkatilah kedua bapak ini dengan keluarganya, sehingga mereka sudah mulai bertugas kemarin Tuhan setelah pelantikan oleh Bapak Presiden, sehingga ibu kota negara kami yang baru bernama Nusantara akan segera dibenahi dan ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kami doakan rencana indah ini Tuhan agar semuanya berjalan baik dan lancar. Tuhan, berkatilah seluruh anggota Warlot dimanapun berada dengan keluarga mereka apabila ada yang sakit karena COVID-19 atau penyakit lainnya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan. Yang ada di dalam permasalahan, baik itu permasalahan keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keluarga, atau masalah apa saja, Tuhan tolong agar ada solusi jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Demikian juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan Warlot ke depan, Tuhanlah yang mengatur, yang memimpin, bahkan menyediakan segala sesuatu, sehingga ketika kami diutus Tuhan, kami sudah siap untuk memenangkan jiwa-jiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang dalam peristiwa rapture, banyak jiwa yang mengalami pengangkatan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang masih dalam studi, begitu juga cucu-cucu kami. Tuhan memberkati mereka semua sehingga mereka berhasil dalam studinya dan cita-citanya. Kalau ada yang mengalami kesusahan dalam keuangan Tuhan tolong agar kesusahan keuangan untuk studi anak-anak dan cucu-cucu ini bisa teratasi.
Tidak lupa juga kami bersuka cita bersama Tante Kasa yang cucunya bernama Keiko hari ini berulang tahun yang pertama. Tuhan memberkati cucu kami Keiko ini, kemenakan kami Keiko Amaheka Salu, anak dari Bapak Muda Dio Salu dan istrinya Iin. Kiranya Tuhan memberkati Keiko sehingga Keiko menjadi berangsur-angsur besar di dalam penjagaan pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa juga buat anak mantu kami Dea. Tuhan berkati dia dan suaminya Ciko dan bayi di dalam kandungannya Tuhan. Tuhan berkati bayi ini dalam pertumbuhan perkembangannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga pada waktu Tuhan nanti bayi ini akan lahir ke dunia dengan pertolongan Tuhan. Bayi ini akan lahir dalam keadaan sehat, kuat, selamat, dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami mau minta, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang perlu dan yang penting bagi kami masing-masing. Berkati semua anggota Wardrod dengan keluarga mereka masing-masing yang berbahagia. Tuhan sempurnakan bahagianya, dan yang dalam keadaan susah Tuhan tolong, Tuhan hiburkan dan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Apabila kami selesai beribadah, Tuhan tolong kami bersyukur juga buat makanan dan minuman yang Tuhan sudah sediakan, baik buat kami sekeluarga, buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur untuk makanan minuman yang Tuhan berikan, dan kuduskanlah, berkatilah makanan minuman yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami mau akhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Wardrod Ministry dengan memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tiada terbatas itu, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersama keluarga yang mengikuti ibadah ini, dan menyertai kami juga yang berada di Tabernakel Wardrod Sentul City. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, ibadah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, tanggal 20 Maret tahun 2022. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.